Seorang pria menemukan bayi yang kecil dan manja di tumpukan rumput. Panjangnya hanya 6 cm. Memiliki rambut kuning dan sepasang sayap. Pria itu bingung dan berteriak ke langit. "Hei, ini anak siapa?" Tidak ada yang setuju. Pria itu dengan hati-hati membawanya pulang. Kemudian dia memastikan lagi ke langit. "Ini anak siapa? Jika tidak ada orang lain yang menginginkannya, saya akan mengambilnya." Burung itu tidak menjawabnya. Jadi pria itu membawanya kembali ke dalam rumah. Istri juga terlihat bingung setelah melihatnya. Ini sebenarnya burung atau manusia? Suami berkata bahwa dia terlihat seperti manusia. Mungkin dia adalah manusia burung. Saya baru saja bertanya kepada burung-burung di sekitar. Memang benar, dia adalah anak yang tidak ada yang menginginkannya. Jadi istri segera mengosongkan keranjang buah, lalu menambahkan kain lap. Sementara itu, membuat tempat tidur sederhana. Melihat gadis itu sangat imut. Jadi mereka memberinya nama Siukin. Karena pasangan tua itu tidak memiliki anak. Jadi istri sangat menyukainya. Memberi dia sedikit air dengan jari. Melihat bayi yang kecil dan manja ini, pasangan tua memutuskan untuk merawatnya. Istri menyiapkan botol susu. Memesan pengiriman cepat. Di dalam pengiriman ada sebuah boneka. Mengganti pakaian boneka sedikit. Ini adalah gaun untuk Siukin. Kemudian membuka kaos kakinya. Membuatkan Siukin sebuah jubah. Tujuannya adalah untuk menutupi sayapnya. Lalu mendorong kereta bayi ke jalan. Ibu-ibu yang suka bergosip datang untuk melihat Siukin. Menunjukkan deretan gigi kuning besar dan terus meludahi Siukin. Saat itu istri tidak senang. Segera mendorong kereta bayi menjauh. Agar rahasia sayapnya tidak terungkap. Dalam sekejap, Siukin juga perlahan tumbuh besar. Dia belum belajar berjalan tetapi sudah ingin terbang. Pasangan tua itu duduk di halaman. Melihatnya berlarian di dalam kandang ayam. Siukin suka duduk di sini untuk mengamati ayam. Namun yang aneh adalah, Siukin yang berusia 2 bulan bahkan tidak bisa memanggil papa dan mama. Dia hanya bisa mengeluarkan suara, "Yi-yi-ya-ya." Bahkan makanan yang dia makan berbeda dari anak-anak lain. Dia adalah seorang gadis yang memiliki sayap ayam. Dia dibesarkan oleh ibunya dengan susah payah menggunakan serangga. Namun yang membuat orang tuanya sangat khawatir adalah, dia sampai sekarang masih belum bisa berbicara. Dia hanya bisa mengeluarkan suara, "Yi-yi-ya-ya." Jadi baik mencuci pakaian maupun memasak. Ibunya terus-menerus mengajarinya berbicara. Sudah diajari selama setengah tahun tetapi tetap gagal. Dia selalu suka duduk di atas lemari yang tinggi. Ibunya memanggilnya untuk turun makan juga tidak ada gunanya. Namun setiap kali dia melihat laba-laba, dia akan terbang turun dari lemari. Sekali langsung dia menelan laba-laba. Sepertinya di dalam dirinya masih ada sifat burung. Tidak ada cara lain, ibu hanya bisa membawakan sepiring cacing untuknya. Dan mengajarinya menggunakan garpu. Tapi dia tidak bisa belajar sama sekali. Ini membuat ibu sangat khawatir. Suatu hari, ibu membawa Siukin ke restoran. Tiba-tiba seorang pemburu masuk ke restoran dengan membawa ayam. Ibu ketakutan dan segera menyembunyikan putrinya di toilet. Menunggu sampai pemburu pergi baru keluar. Saat membuka pintu toilet, Siukin tiba-tiba menghilang. Ternyata dia terbang keluar dari jendela atas. Dia terbang di langit mengikuti burung. Karena terbang untuk pertama kalinya, dia agak canggung. Setelah terbang sebentar, dia jatuh vertikal ke dalam sebuah rumah. Ibu mencarinya lama sekali tetapi tidak menemukannya. Pasangan tua itu memutuskan untuk membawa barang bawaan dan mencari jauh. Di sisi lain, gadis itu menemukan monster di dalam rumahnya. Gadis itu tidak hanya tidak takut, dia juga menjadi teman baik Siukin. Selama beberapa hari ini, mereka bersama-sama setiap saat. Dia bahkan memberikan sepatu ukuran 10 miliknya kepada Siukin, lalu membawanya berbelanja. Setelah itu, mereka tiba di bawah sebuah pohon besar. Siukin dengan senang mengibaskan sayapnya dan terbang ke dahan. Dia berbaring dengan nyaman di atas pohon besar itu. Gadis itu tidak bisa memanjat ke atas. Jadi, dia marah dan berkata bahwa dia juga akan belajar terbang besok. Tapi hari ini dia hanya bisa berada di bawah. Keesokan harinya, setelah gadis itu bangun, dia melihat sepasang suami istri tua tidur di bawah pohon. Ternyata orang tuanya juga datang dan tidur di bawah pohon semalam. Orang tuanya mengetahui tentang Siukin dari mulut gadis itu. Dia berada di pohon ini. Dengan senang, mereka memanjat pohon tetapi tidak menemukannya. Maka, ketiga orang itu memutuskan untuk pergi bersama-sama mencari Siukin. Terbang ke langit untuk kedua kalinya. Dia sudah bisa menguasai teknik terbang dengan baik, tapi masih agak canggung. Saat itu, burung yang lewat melihat Siukin sangat asing. Jadi mereka mengeroyoknya. Siukin tidak bisa bertahan melawan kawanan binatang buas ini. Dia jatuh dengan posisi vertikal. Benda itu jatuh menimpa atap gereja. Orang-orang di kota mengira ada seorang anak di atas. Jadi mereka memanggil petugas pemadam kebakaran. Kemudian seorang petugas pemadam kebakaran dengan susah payah datang ke atap. Tapi orang itu sudah tidak ada. Dia sudah terbang jauh. Kemudian dia dengan takut merangkak di dinding. "Tolong!" Orang tua Siukin menemukan petugas pemadam kebakaran ini. Petugas pemadam kebakaran memutuskan untuk membawa mereka mencari Siukin. Di sebuah hutan, mereka melihat pakaian Siukin terjatuh. Diperkirakan Siukin jatuh ke dalam sumur kering. Karena petugas pemadam kebakaran memiliki ketakutan akan ketinggian. Gadis itu dengan sukarela turun ke dalam sumur. Tapi di dalam sumur tidak ada sehelai bulu burung pun. Di sisi lain, Siukin terjebak di hutan karena hujan deras.
Malam itu ditemukan oleh petugas pemadam kebakaran. Dia membalut luka Xiuqin. Xiuqin terbang lagi. Ibu sangat senang mengetahui putrinya masih hidup. Maka pasangan tua itu melanjutkan perjalanan mencari putri mereka. Akhirnya mereka menemukan putri mereka di antara sekumpulan burung camar, dan terbang menuju laut bersama putri mereka. Keduanya merasa tidak berdaya. Mereka hanya bisa duduk di tepi laut, sedih dan menangis. Sementara itu, Xiuqin jatuh ke laut karena kehabisan tenaga. Saat orang tua hampir putus asa dan bersiap untuk pergi, ayah tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia segera kembali, dan ternyata menemukan putrinya yang terhempas kembali ke pantai oleh ombak. Setelah melewati berbagai rintangan, Xiuqin akhirnya dibawa pulang oleh orang tuanya. Namun keesokan paginya, dia berusaha keras menabrak jendela. Ternyata dia lebih mendambakan kebebasan di langit. Orang tua mengerti, dia memang tidak seharusnya berada di rumah ini. Mereka membawa putri mereka keluar. Setelah Gaobie dengannya, pasangan tua itu memutuskan untuk melepaskan putri mereka ke alam. Ada sebuah cinta yang disebut melepaskan. Meskipun tidak tahu apakah masa depannya hidup atau mati,